Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Siti Makfuratul Ula, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Hari ini saya akan mereview kembali materi 2 nilai dasar ASN. Yang pertama yaitu akuntabel dan yang kedua kompeten. Nilai-nilai dasar ASN ada 7. Yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif, yang biasa kita singkat dengan berakhlak. Nah teman-teman, dalam video ini saya akan fokus membahas tentang 2 nilai dasar ASN. Yang pertama yaitu akuntabel dan yang kedua kompeten. Yang pertama yaitu akuntabel atau akuntabilitas. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Amanah seorang ASN menurut SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Selanjutnya yaitu aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dan yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokrasi atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Nah teman-teman, adapun tingkatan akuntabilitas yaitu yang pertama, akuntabilitas personal yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Yang kedua, akuntabilitas individu yang mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok yang biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Kemudian yang terakhir yaitu akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak. Nilai yang kedua yaitu kompeten. Kompeten diartikan sebagai kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan kapasitas. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Sesuai Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN. Kompetensi ASN meliputi yang pertama, kompetensi teknis adalah pengetahuan yang dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Yang kedua, kompetensi manajerial adalah pengetahuan yang dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan yang dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat dalam hal agama, suku, dan budaya. Terkait dengan perwujudan kompetensi ASN dapat diperhatikan dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 dalam poin 4 antara lain disebutkan bahwa panduan perilaku atau kode etik kompeten yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. The last one yaitu proses belajar untuk meningkatkan kompetensi adalah yang pertama yaitu learn, artinya kita harus terus belajar. Yang kedua, unlearn, artinya kita harus belajar pengetahuan yang baru. Dan yang ketiga, relearn,